Oke, sekarang kita coba mencari bukti selanjutnya bahwa Bank BCA ini benar-benar perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak. Dalam RTI bisnis, saya gunakan key statistik untuk mencari bukti selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat di paling atas ada tulisan most recent quarter. Di situ kalian bisa lihat pada market cap, market cap Bank BCA di sini tertulis sekitar 700 triliun. Market cap ini apa? Nah, market cap ini mencerminkan bahwa size atau besarnya market perusahaan BCA ini 700 triliun. Artinya apa? Gunanya buat apa? Semakin gede, semakin besar market cap dalam perusahaan tersebut, maka dia akan semakin bagus. Bagusnya gimana? Harganya susah dimainin. Kalian pernah dengar atau kata-kata bandar saham atau apapun itu? Nah, semakin gede market capnya, itu akan sangat susah untuk digoyang atau dimainin harganya. Jadi bandar pun akan susah atau harus mempunyai uang sebesar atau sekitar 700 triliun untuk menggoyang atau memainkan harga saham dari Bank BCA. Terus kita cek di earning sekarang, di earning. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan di earning itu ada book value per share. Nah, book value per share ini apa? Book value per share mencerminkan bahwa sebenarnya ini saham BCA harga wajarnya atau harga bukunya itu 7.249. Jadi dengan harga saham yang sekarang BBCA punya ini 31.625, kalian bisa lihat yang paling atas itu ada tulisan 31.625 adalah bisa dibilang sangat mahal dari book value per share. Oke, selanjutnya nanti saya akan bahas lebih jauh tentang BVPS ini. Kalian bisa lihat di valuation sekarang di sini ada PBVR. PBVR ini nyambung dengan BVPS atau book value per share. Price book value ratio PBVR 4,36 kali. Artinya apa? Harga saham BCA sekarang ini udah 4 kali lipat kurang lebih mahalnya dibanding harga buku atau BVPS 7.249. Artinya bisa dibilang dari data ini saham ini kemahalan. Oh, berarti bagus nggak nih untuk investasi atau untuk trading? Oke, melihat suatu perusahaan mahal atau tidak itu kita tidak bisa melihat hanya dari BVPS atau PBVR-nya saja, tapi kita harus melihat prospek dari perusahaan tersebut. Contoh gini, kalau saya analogikan dalam bentuk penjualan tanah seperti ini. Kalian beli tanah di pinggir jalan yang akses untuk kendaraan atau akses untuk bisnisnya itu sangat mudah. Nah, tetapi di dalam NJOP suatu tanah tersebut tertulis 1M, contoh 1M. Ketika kalian mau beli tanah, harga jualnya sebesar 5M. Nah, at least harga jual ini sudah 5 kali lipat atau 5 kali lebih mahal dari harga NJOP-nya. Tetapi emang harga tanah tersebut, harga pasarnya di kawasan tersebut rata-ratanya segitu. Jadi emang kita tidak bisa semata-mata oh ini harga tanah harusnya harganya 1M nih gitu. Nah, itu tergantung dari bisnisnya atau prospeknya tanah tersebut. Sama dengan saham ini juga. Dengan harga 4 kali lebih mahal dari harga book value-nya, tapi kita lihat prospek Bank BCA sangatlah bagus untuk ke depan. Kita bisa lihat sebelumnya income-nya naik mostly, NPM-nya mostly naik, sales-nya mostly naik seperti itu. Nah, jadi price book value ratio sama BVPS book value per share tidak selalu menjadi patokan bahwa perusahaan itu mahal atau tidak mahalnya. Tapi dalam umumnya rasio ini akan menjadi patokan. Melihat dari rasio-rasio tersebut, saya dapat menyimpulkan kita sudah mempunyai bukti kedua bahwa Bank BCA termasuk bank yang bagus atau perusahaan yang bagus diinvestasikan atau kita menginvestasikan saham
Bank BCA untuk kedepannya. Biarpun nilai dari BVPS dan PBVR-nya itu sangat tinggi, tetapi kita bisa melihat prospek Bank BCA dan dalam laporan keuangannya juga itu sangat-sangat bagus. Oke, untuk step kedua ini, untuk melihat fundamental analisis, kita sudah menemukan 2 bukti bahwa Bank BCA bagus untuk diinvestasikan. Untuk bukti-bukti selanjutnya saya akan share di video selanjutnya.